kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Saiful, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Suparmiati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangturi 1 semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat limpah taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga sambutan Ibu Pengajar Praktik, acara yang keempat forum diskusi, acara yang kelima penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Saiful, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangturi 1 saya hormati, marilah sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tamu Ibu Sri kunjung di SD kita. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini suasana agak mendung, kita semuanya bisa berkumpul dan kembali lagi malam ini di ruang pasca SD Negeri Karangturi 1 dengan keadaan sehat walafiat. Begitu marilah rasa syukur ini kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan semoga kita semua digolongkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan selalu mendapatkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari umat di akhirat kelak. Jadi Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita semua kedatangan tamu, saya selaku keluarga SD Karangturi 1 ini mengucapkan selamat datang Ibu Sri. Semoga sejahtera dari keluarga kampus Mekatan, suasana betul, tidak tegal. Insya Allah dengan dengan kami berharap karena bisa membawa suasana atau bisa mewarnai SD Negeri Karangturi 1 ini dengan adanya guru penggerak atau calon guru penggerak, yaitu guru saya, Guru Windu Mahmudi, dari bahwa bimbingan dan arahannya semoga anak saya bisa lebih menjadikan pembelajaran di SD Negeri Karangturi 1 ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas, terlebih lagi bahwa guru itu berhadisan. Berhadisan ini dia
di sini tentunya kegiatan di sini sebagai PPT dan alhamdulillah itu sebagai PPT juga di SD Raja saat ini yang setelah kemarin sudah mengikuti apa ini calon gubernur. Nah ini ada apa ini bimbingan dari Panjenengan alhamdulillah juga untuk kaitannya dengan PPT pengurus. Ini rezeki yang insya Allah ini harapan kami semua selalu berdoa tidak ada terkunjung untuk saya sendiri pribadi Gusti dan keluarga besar SD Raja sampai ini dilimpahkan rezeki Allah yang berlimpah kalau barokah amin. Hari ini dengan adanya kegiatan pendampingan pada pagi hari ini berharap nanti kami semua di sini tidak hanya berkunjung selaku calon bergerak tapi semua kami dapat bagian yang bermanfaat yang bisa dapat di sini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Karujo Sakti ini. Jadi bagi yang ketahui bahwa SD Karujo Sakti ini mempunyai moto, maksudnya nanti dia mulai menjudul punya moto SD Karujo Sakti bersih, sehat, maju indah. Kali ini saya tambah lagi akhirnya depan bersih indah, sehat, maju indah. Bedanya belum terlihat nanti dengan beberapa dari Ibu bulan depan kalau berkunjung di sini mudah-mudahan itu semakin tumbuh berkembang menjadi kita sejuk nyaman. Harapan kita, mohon maaf, kita saya sampaikan pada Ibu bahwa setelah Ibu berkunjung, saya sendiri mendapatkan rahmat dari Allah bantu. Tapi memang kemarin itu dekat apa dan tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara. Alhamdulillah saya mengikuti, mudah-mudahan saya juga mengikuti kecerdasan dari Ibu Sri. Kami bisa mengasuhkan Allah sehingga kami selaku yang di sini meskipun selaku dikeluarkan tapi kami juga belajar juga sebanyak hal. Terima kasih semuanya untuk menunggu, selamat datang lagi. Mohon maaf apabila kami menyambut panjenengan dan pembelajaran ada kurang tidak berkenannya panjenengan, mohon untuk Ibu bisa memaafkan kami, terutama Ibu Yusuf dan panjenengan. Itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengajar Praktik kepada Ibu Sulisma Yanti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Karujo 1, saya yang saya hormati dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi sehubungan dengan tugas sekaligus ini adalah rangkaian dari kegiatan seleksi CGP yang saat ini sedang dijalani oleh Ibu Bapak Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah. Pada pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan saya di bulan Februari yang terakhir ini karena kemarin sejak Senin saya sudah berkeliling mulai dari Wedung ke Tanwala dan kemarin saya mendempet dari ini kemudian ke SD Karujo. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini nanti kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi susunan pertemuan pada pagi hari ini nanti adalah mengangkat diskusi, nanti kemudian dilanjutkan dengan merumuskan kalimat rumah yang ini pasti sudah di setting, jadi sudah disiapkan oleh guru, kemudian nanti mengidentifikasikan perilaku dari SD kita yang mencerminkan sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan semuanya pasti sudah mengetahui
bahkan mungkin sudah dijalankan karena memang kurikulum kita untuk tahun ajaran 2022-2023 ini kita sudah berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Dan yang menjadi pilot project dari perubahan ini adalah kelas 1 dan kelas 4. Mungkin di sekolah ini juga kelas 1 dan kelas 4 atau sudah semuanya Bapak berarti sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan di sini guru itu sebagai CGP itu telah belajar untuk membuat visi sekolah. Namun Bapak Ibu, visi sekolah yang dibuat guru ini yang saya Bapak Kepala Sekolah itu tidak mengubah visi-visi yang sudah ada di sekolah. Jadi ini adalah visi beliau sebagai calon guru penggerak, tetapi diharapkan pada masa yang akan datang dengan adanya kurikulum merdeka dan kita juga diberikan istilah merdeka mengajar. Jadi dengan istilah merdeka mengajar ini diharapkan akan banyak membawa perubahan bagi putra-putri kita maupun bagi sekolah kita. Nah, proses visi-misi yang akan dirumuskan oleh guru-guru ini itu diharapkan bisa menjadi dasar untuk mengembangkan visi-misi sekolah kepada pihak murid. Bapak Ibu, dulu waktu kita di sekolahan itu kita kenal dengan istilah peserta didik. Kemudian setelah itu kita harus menyebut anak didik kita itu sebagai peserta didik. Perkembangan selanjutnya mereka menjadi siswa-siswi. Murid-murid itu kita tidak boleh menyebut murid tetapi peserta didik. Kemudian kita tidak boleh menyebut murid tetapi siswa-siswi. Nah, sekarang di kurikulum merdeka ini, di program merdeka mengajar Bapak Ibu itu berubah lagi, kita menyebut anak-anak itu sebagai murid. Tetapi dengan pedoman bahwa merdeka mengajar di sini bukan kita diajar untuk merdeka mengajar sesuka kita, tetapi justru sebaliknya. Merdeka mengajar ini maksudnya adalah kita berpihak pada siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa itu yang kita kembangkan, bukan apa yang kita inginkan anak-anak kita minta untuk mengembangkan. Ini yang berbeda adalah itu. Jadi dengan visi sekolah yang nanti akan dibahas di dalam diskusi ini oleh guru, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang hadir di sini akan dibawa kemana ke anak kita. Nah, kita sekarang tidak boleh berkata begitu akan dibawa kemana anak kita, tetapi akan membawa kemana anak kita dengan pendidikan yang mereka jalani. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nanti mungkin guru akan saya persilakan untuk memimpin diskusi. Dan karena diskusi ini menurut saya Bapak Ibu, menurut saya Bapak Kepala Sekolah, karena diskusi ini memang di video dan video itu harus kita upload, kita laporkan ke Kemendikbud lewat BPKP. Jadi apakah diskusi itu terlaksana di sekolah Bapak Ibu yang menjadi CGP? Karena itu nanti yang akan digodok dan dikembangkan setiap dua bulan setelah loka 1, loka 2 itu Bapak dari 3 BPKP itu mereview, jadi mengevaluasi bagaimana peran CGP atau bagaimana penerapan pendidikan yang beliau-beliau terima itu dikorelasikan di sekolah masing-masing. Apabila nanti ternyata ini kok tidak berhasil, ya mungkin ada rencana sendiri nanti Bapak dari Kemendikbud, kita hanya melaksanakan saja. Saya kira cukup di situ supaya tidak berpanjang lebar, karena saya yakin Bapak Ibu kan sudah meninggalkan kelas B, jadi supaya kelasnya bisa kondusif, kita terakhir aja supaya diskusi bisa berjalan lancar. Selanjutnya kepada guru selaku CGP saya persilakan untuk memimpin diskusi, dan Bapak Ibu saya berharap apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu nanti bisa tersampaikan, karena kita direkod ini ada video yang jelas. Video ini nanti kita unggah dikirimkan ke Kemendikbud melalui BPKP. Demikian Bu, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon
Terima kasih yang disampaikan. Berikutnya forum diskusi. Adapun tujuan dari forum kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat harapan, impian atau cita-cita dari suatu lembaga sekolah atau organisasi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual akan masa depan. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Visi sekolah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran akan peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Berikut adalah fungsi yang berpihak pada murid. Peran guru perlu mengasah dirinya sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Lingkungan sekolah yang kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya di sini, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian strateginya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran yang termaktub secara eksplisit dalam perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 6 kalimat tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini pada bahwa di sini kita akan menyempurnakan kalimat umpan ini, kita diskusikan bersama-sama. Saya akan membagikan kertas flipnote ini untuk Bapak Ibu tuliskan. Nanti hasil tulisannya kita akan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Silakan berdiskusi Bapak Ibu. Bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kedepannya? Sebelum duduk, kita tolong Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Di sini
berkarakter pelajar Pancasila. Jadi ada 6 poin pelajar Pancasila, tapi menurut saya yang paling penting itu berakhlak mulia. Karena murid itu kalau sudah berakhlak mulia, jadi dari awal dia tanamkan berakhlak mulia, otomatis nanti kedepannya SMP, SMA, dan sudah dewasa mereka akan berperilaku baik sesuai agamanya dan lingkungan sekitar yang menyesuaikan di masyarakat tersebut. Jadi kalau akhlak yang baik, insya Allah nanti perilaku dan tindakan di masyarakat juga baik dan tidak akan menyimpang. Tapi poin yang paling penting dari pelajar Pancasila itu berakhlak mulia menurut diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah selesai, mungkin langsung bisa dicoba aja. Tidak usah takut, tidak usah disuruh juga siapa dulu. Asal aja ditambah. Next nanti giliran pertanyaan berikutnya ya Bu, nanti saya kasih di bawahnya Pak Kalenda. Nanti kan yang sampingnya untuk poin berikutnya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang masih melengkapi kalimat rumpang pada poin pertama, saya next ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan dilengkapi, saya berikan lagi untuk blognya, silakan diisikan lagi, dituliskan lagi. Yang kita percayai tentang murid kita, silakan dituliskan Bapak Ibu. Awalnya untuk sini. Awalnya tolong dijelaskan. Kalau kita bertanya, beberapa murid kita memiliki bakat dan minat yang berbeda dari satu anak dengan anak yang lain. Mungkin salah satu anak ada yang suka mata pelajaran matematika dan ada anak yang lain yang suka bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran itu kita harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak dan juga kita juga bisa membedakan anak yang suka matematika dan yang suka bahasa Indonesia. Tapi kita juga harus memiliki hak-hak yang sama terhadap anak tersebut. Kita tidak boleh membedakan porsi kita dalam belajar. Mungkin yang matematika kita sudah kasih porsinya berapa, dan yang sudah bahasa Indonesia kita sudah kasih porsi yang sama dengan yang sama. Cukup dari itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang sudah mungkin boleh ditambah ke depan ya. Sambil melanjutkan next ke pertanyaan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, silakan dilengkapi lagi ya Bapak Ibu, saya berikan untuk lagi. Di sekolah ini Bapak Ibu mengutamakan, silakan dilengkapi kalimat rumpangnya. Ya, terima kasih waktu yang masih ada saya, waktu beserta diskusi pada pendampingan individu. Kaitannya dengan di sekolah, kita mengutamakan pendidikan. Pendidikan yang kita harapkan yaitu pendidikan yang mempunyai karakter dan juga yaitu yang penerapannya, pembelajarannya berpihak pada siswa. Kemudian juga
kita harus mengembangkan potensi-potensi murid yang dimiliki oleh murid, apa hobi dan apa itu penguasaannya. Kemudian juga dalam pengembangan potensi murid ini harus melalui Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan mungkin pada tahun yang akan datang atau mungkin ya tahun-tahun yang mungkin 5 tahun yang akan datang, karena kita sendiri di sini baru yang melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka baru kelas 1 dan kelas 4. Di samping itu yaitu melalui Merdeka Belajar tersebut dengan cara yaitu kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak pada siswa atau berpihak pada murid. Jadi pada kegiatan Merdeka Belajar itu guru tidak memaksakan egonya kita sendiri, tapi sesuai dengan kehendak siswa atau kemampuan siswa itu sendiri. Terima kasih. Silakan ditonton dulu Bapak Ibu yang tadi belum. Berikutnya kalimat rumah yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Silakan Pak Alif. Ya, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat rumah cita-cita untuk murid. Yang poin ke 4 itu adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini murid kita sadar betul bahwa dirinya itu belajar dan dididik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan program kurikulum kita, yaitu pelajar Pancasila. Ya, salah satunya adalah itu akhlak mulia, gotong royong dan lain-lain. Untuk menjadi siswa-siswi yang mandiri dan bisa kompetensi di masa depannya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next yang kelima, Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk Yunani. Terima kasih. Saya akan menanggapi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid yang nomor 5, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu dan dapat menuntun siswa-siswa kita mengembangkan karakter kreativitas anak-anak untuk menjadi sesuai dengan cita-cita mereka, sesuai dengan kurikulum yang diharapkan kita, yaitu kurikulum kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bapak Ibu, yang terakhir, kita dan warga sekolah ini pahami bahwa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita minta untuk murid yang itu yang keenam ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa dan murid-murid itu punya karakter yang berbeda juga. Maka kita sebagai guru ya itu harus tahu jadi karakter masing-masing anak sehingga kita bisa memfasilitasi. Jadi kita mau juga kemana tapi kita arahkan sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi kita ya agak berat karena kondisinya ini memang juga berat biasanya. Kenapa? Di sekolah kita itu karena promosi atau guru dan muridnya itu ya itu dia untuk itu, tapi ya saya bisa mungkin kita melaksanakan walaupun belum selesai maksimal karena keadaan dan kondisinya, tapi kita naik ke depannya kita bisa berusaha selalu meningkatkan ya walaupun ya di sini ya sudah dengan harapan kita semua ya mudah-mudahan ke depannya sesuai itu ya bisa kesempurnaan jadi anak juga dan guru sehingga bisa dengan profesinya untuk bisa apa ngomong sejumlah karena itu artinya bisa apa membangunkan jabatannya masing-masing semuanya masing-masing jadi nanti bisa itu bisa juga apa bisa meneladani ya meneladani juga guru juga sebagai aktor transformasi guru juga harus mengikuti zaman yang berkembang menyesuaikan diri adaptasi karena guru apa dengan perkembangan zaman jadi tidak guru tidak sifatnya statis tapi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Contohnya misalnya kalau guru yang jadi bisa sendiri hari ini saat ini kita dituntut harus kita IT itu tuntutan contohnya seperti itu. Zaman saya yang datang ini lebih berat lagi satu membangun diri saya dengan bisanya. Agar apa kita bisa memvalidasi anak-anak kita berkembang sesuai dengan masing-masing sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah Bergerak menggerakkan. Nah, inilah visi sekolah kita Bapak Ibu. Visi sekolah kita unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan mandiri. Ini visi sekolah impian yang tadi Ibu Sri Sumardianti sampaikan tadi. Jadi CGP juga belajar membuat visi sekolah. Visi sekolah impian saya yaitu membentuk generasi unggul berkarakter, berprofil pelajar Pancasila yang merdeka belajar dan bahagia. Sikap dan perilaku yang bisa mencerminkan visi, contoh perilaku yang konkret, diantaranya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, visi sekolah yang berpihak pada murid adalah tujuan, harapan besar, cita-cita bersama yang sungguh-sungguh ingin dicapai dengan segenap usaha dan sumber daya. Visi adalah gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Visi menggambarkan tujuan besar sekolah jangka panjang, misalnya 5-10 tahun yang akan datang. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri,
bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Indonesia Dewata. Terima kasih. Cukup sekian Bapak Ibu. Diskusi kita pada hari ini. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bu Yuyun yang sudah memimpin diskusi pada pagi hari ini, dan tadi sudah dibacakan visi dari CGP, khususnya di sini adalah visi dari Bu Yuyun di masa yang akan datang. Beliau memimpikan anak didik peserta didik kita itu menjadi generasi yang unggul tanpa meninggalkan perilaku-perilaku baik yang sudah menjadi kebiasaan dari sekolah yang sudah ada di dalam visi sekolah. Ya, jadi tadi ini visi sekolah impiannya Bu Yuyun seperti itu, generasi yang unggul, berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila yang merdeka belajar dan bahagia. Fokus kita Bapak Ibu untuk sekarang ini adalah membuat anak itu nyaman dan bahagia di sekolah. Kemudian karakter, membentuk karakter yang baik, akhlak mulia dan lain-lain itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 sikap, perilaku dan lain-lain itu yang diharapkan, itulah yang diutamakan di dalam sekolah, khususnya kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini seperti mengesampingkan kalau dulu itu pinter itu, terus pinter itu nomor yang utama adalah akhlak mulia, karena dengan berakhlak mulia diharapkan anak-anak bisa mempelajari ilmu dengan sebaik-baiknya dan yang jelas tidak salah arah. Itu harapannya seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuyun yang telah memimpin diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Karangrejo 1 ini yang telah memfasilitasi, memberikan ruang dan waktu sehingga diskusi pada pagi hari ini dapat berjalan. Sekali lagi saya memberikan penghargaan kepada warga sekolah SD Karangrejo 1 ini setinggi-tingginya. Terima kasih. Mungkin ini diskusi bisa kita tutup. Nanti kita lanjutkan dengan pendampingan. Ada beberapa yang mungkin harus kita bahas bersama kepada Bapak dan Ibu guru. Lalu saya persilakan untuk kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah forum pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak